Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya mau jelaskan sedikit tentang artikel. Nah, ini ada hubungannya dengan mata kuliah speaking for scientific presentation. Nah, saya harus jelaskan sedikit tentang artikel. Nanti tugas akhirnya atau UASnya adalah membuat PowerPoint berdasarkan dari artikel. Ya. Nah, sebelum itu mari saya jelaskan sedikit tentang apa sih itu artikel. Nah, Bapak Ibu, kalau di setiap tulisan karya ilmiah, misalnya skripsi, tesis, disertasi, itu kan hasil dari sebuah perjalanan atau usaha yang panjang lah sampai akhirnya ada laporannya. Nah, laporan ini harus kita terbitkan atau publikasikan agar banyak orang tahu. Nah, itu dibentuk atau diringkas, ringkasannya itulah menjadi namanya artikel. Ya. Nah, artikel-artikel ini kemudian kalau dikumpulkan jadi satu, dia bentuknya jurnal. Jadi namanya jurnal. Nah, seperti ini misalnya. Nah, jadi contoh yang saya tampilkan ini adalah salah dua dari contoh artikel. Dan kalau mau cari artikel banyak sekali di internet. Nah, saya mau terangkan sedikit tentang struktur dari artikel. Ya. Saya ada perbandingan ini. Ini adalah artikel saya dan ini adalah artikel dari saya ngambil dari internet. Biasanya kalau artikel itu tidak terlalu banyak, halamannya paling sekitaran 8 sampai 15 atau mungkin ada yang sampai 20. Itu sangat tergantung dari jurnal. Jadi setiap jurnal itu punya formatnya sendiri bagaimana penulisan artikel. Tapi secara garis besar bisa kita lihat seperti ini. Ya, pertama kita ada judul. Ya, ini judul, ini juga judulnya. Dan kemudian ada penulis. Ya, ini kalau ini penulisnya. Ya, kalau ini saya Aziz Jaya dikasih Adi Putra. Biasanya sih antara 1, 3, 5, 2 itu tergantung dari berapa banyak orang yang meneliti. Jadi kalau kita bisa bilang misalnya kayak ini analysis of web college English teaching from 2000 to 2017 in China. Jadi yang membuat penelitian inilah Bao Huangzhang. Nah, ini penelitiannya ini. Nah, ini kan hasil penelitian udah pasti dijadikan artikel. Nah, kemudian di sini bisa dilihat volume, number, Mei itu adalah kapan dia diterbitkan. Volume itu biasanya adalah tahun. Jadi kalau volume 5 biasanya itu di tahun kelima dia. Jadi kalau bisa kita asumsikan ini adalah tahun kelima penerbitan jurnal dari jurnal ini. Artikel ini. Kemudian nomornya itu biasanya di 1 tahun ada berapa kali menerbitkan. Misalnya kalau dia 3 kali ya nomor 1, 2, 3 seperti itu. ISSN itu adalah nomor seri internasional. Jadi setiap jurnal itu punya serinya sendiri, sama kayak buku. Ya, kalau ada E-nya itu adalah elektronik. Jadi kalau dia elektronik dia bisa membuat jurnal yang dipublikasi secara online. Jadi contohnya seperti saya tampilkan tadi. Nah, ini wahana ciptanya di Stikip Sorbangli kita. Nah, ini sudah ada ISSN sama ISSN. Jadi ISSN itu bisa dah kita menerbitkan secara online. Kalau cuma ISSN itu cuma print saja. Tidak boleh dia menerbitkan secara online. Oke, kita lanjutkan ke tadi. Nah, kemudian ada abstrak. Abstrak itu apa? Ini lebih singkat. Kalau artikel adalah singkatan atau summary dari satu skripsi. Nah, kalau abstraknya adalah singkat. Lebih singkat lagi. Jadi abstrak itu seperti apa sih yang ada di dalam artikel ini. Jadi kalau orang mau baca sebenarnya mau mencari esensi atau artinya tinggal baca abstrak saja sih. Di sini apa yang diteliti, pakai metode apa, hasilnya kayak apa, sama ada sarannya kayak bagaimana. Nah, itu gampangnya kita baca di sini aja. Inilah inti sekali dari penelitian yang Anda lakukan nanti. Ya, kemudian ada introduction, kalau di bahasa saya itu pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu ada latar belakang, ada juga tentang kajian-kajian teori atau empirical review yang dipakai. Jadi teorinya pakai apa, kemudian penelitian sebelumnya yang dia baca itu dia cantumkan di sini di pendahuluan atau introduction. Kemudian metode. Nah, metode ini adalah metode penelitian yang dia pakai. Apakah dia pakai kuantitatif, kualitatif, R&D, mixed method dan segala macam. Bisa dibaca di sini. Bagaimana menganalisa datanya juga ada di sini. Ya, kita kalau mau tahu dia
gimana sih caranya melakukan penelitian ini, tinggal cari aja di metode ini. Jadi kita tidak perlu baca keseluruhan, tinggal baca ke sini. Kemudian ada result atau biasanya dipakai finding discussion. Kalau ini adalah hasil penelitian ya. Nah, di sini diterangkan hasil dari penelitian yang dia lakukan apa. Nah, itu findingnya. Kalau discussion adalah dibahas, ditemukan. Misalnya kalau di saya ditemukan bahwa saya mengembangkan modulnya ternyata hasilnya bagus. Kemudian didiskusikan, kenapa kok dia bisa bagus? Nah, apa alasannya dia bisa bagus? Nah, hal-hal seperti itu. Apa yang menyebabkan? Kemudian misalnya didiskusikan ini bisa dicantumkan misalnya penelitian ini baru sebatas mana saja. Harusnya bisa dikembangkan kayak gimana? Nah, bisa di pembahasan. Ya. Nah, di pembahasan biasanya menghubungkan antara hasil dari penelitian yang dilakukan dengan teori-teori yang dia pakai. Nyambung nggak, mendukung nggak teori itu, atau malah misalnya mengcounter atau menjatuhkan teori itu, atau misalnya mendukung nggak dia penelitian-penelitian sebelumnya, atau penelitian sebelumnya itu ternyata hasilnya bertentangan dengan hasil penelitian yang dia dapatkan sekarang. Nah, itu bisa di pembahasan ya. Nah, kemudian lanjut ada di biasanya penutup ya, conclusion and suggestion. Nah, kalau bahasa Indonesia itu adalah penutup seperti itu. Nah, isinya di sini adalah summary, summary-nya atau apa istilahnya itu, conclusion ya, kesimpulan, ya kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari penelitian ini, dari pembahasan ini, setelah teori-teori baca apa sih yang bisa kita simpulkan. Kemudian terkadang ada juga suggestion atau saran-saran. Di saran-saran kepada siapa dipersilakan. Tapi itu tergantung dari jurnalnya mintanya seperti apa cara penulisannya ya. Nah, kemudian ada references atau daftar pustaka. Nah, biasanya references daftar pustaka ini kalau di artikel minimal 10-15 lah ada di referensinya itu. Ya, karena ini dianggap kalau terlalu sedikit kurang ya pemahaman tentang bidang yang dia teliti. Oke. Nah, itu sedikit tentang artikel. Jadi kalau mau mencari nanti mau menulis skripsi segala macam ya pakai harus banyak mencari artikel, dan itu banyak kok yang ada di internet. Jadi gampang sekarang mencari. Kalau dulu ya susah sekali, harus ke perpus. Kalau nggak ada di perpus ya tanya-tanya ke kampus yang lain segala macam. Ya, kalau sekarang tinggal klik aja, gampang sekali. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk tugas mengenai speaking for scientific presentation, sebenarnya itu mempresentasikan ya, tetapi tidak perlu tinggal buat gini aja, buat PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya itu dari awal ya, kemudian tidak abstrak, jangan dicantumkan langsung ke introduction, background of study. Ini adalah salah satu dari introduction-nya. Kemudian langsung teorinya apa yang dipakai di sana, kemudian ke metodenya. Nah, metodenya apa yang dipakai di sana, prosedur, kemudian sampai ke research finding, hasilnya apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari artikel itu setelah dibaca. Nah, setelah itu conclusion, hasilnya, references-nya tidak isi ya. Nah, ini mungkin bisa dipakai contoh. Ini adalah presentasi saya waktu ujian tesis. Silakan dipakai, tetapi itu kan berdasarkan tesis. Kalau ini berdasarkan dari artikel, jadi referensi tidak perlu, cuma sampai conclusion. Nah, apa yang dicantumkan di dalam PowerPoint adalah apa yang Bapak Ibu mengerti saja ya, karena kalau biasanya kan dicantumkan semuanya di copy paste. Jangan dia bentuknya semuanya di copy, semua kalimat di copy kemudian dipaste langsung ke PowerPoint, jangan seperti itu. Jadi inti-inti, namanya kan juga PowerPoint kan, jadi inti-intinya itu apa saja itu yang dicantumkan di PowerPoint ya. Jadi tugas saya cuma membuat PowerPoint berdasarkan dari artikel yang akan saya bagikan. Nanti ada beberapa artikel, nanti tinggal dipilih mana yang menurut Bapak Ibu paling seret atau paling kayak ini yang saya bisa mengerti, itu yang dipakai buat PowerPoint. Nanti kirim ke WA saja ya. Ya, demikian sedikit tentang artikel. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di WA saya mengenai tugas maupun mengenai artikel ini.
Jadi saya rangkum kalau artikel itu adalah rangkuman atau ringkasan dari sebuah karya tulis yang berdasarkan penelitian, ya. Dan kumpulan dari artikel-artikel ini itu namanya jurnal, ya. Jadi seringkali bingung itu mahasiswa tuh, Pak saya buat jurnal, bukan buat jurnal, Anda buat artikel yang nanti dikumpulkan menjadi jurnal. Ya demikian sedikit tentang penjelasan mengenai artikel, semoga dimengerti dan saya tunggu untuk PowerPoint-nya ya. Selamat siang.